khotam, ditutup sudah oleh Allah. Itu namanya hati itu sudah tertutup. Yang kedua itu adalah hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ketika orang munafik itu sakit hatinya, Allah tambah itu penyakitnya. Allah tambah. Masih dalam surat Al-Baqarah Pak Kiai. Ditambah itu penyakitnya. Dan dua hati itu tidak diharapkan oleh Allah datang menemui Allah. Tidak diharapkan. Tetapi yang diharapkan oleh Allah itu man atallahu biqalbin salim. Yang diharapkan itu hati kita yang selamat, yang damai. Itu diharapkan oleh Allah datang. Man atallahu biqalbin salim. Itu maka dipertemukanlah oleh Allah nafsul mutmainnah dengan qalbun salim, dengan jazat yang ahsani takwim, jadilah orang itu bertakwa. Tetapi tolong diingat, muslim, mukmin, muhsin, muttaqin masih bisa digoda oleh setan. Yang tidak bisa digoda oleh setan yang mukhlis. Yang mukhlis itu adalah yang ikhlas kepada Allah. Setan itu yang bilang, gak bisa aku goda. Mukhlis itu Bapak Ibu datang ke tempat ini karena Allah, murni karena Allah. Karena murni karena Allah ingin mendapatkan taufik, ingin mendapatkan hidayatul irsyad. Pulang Bapak Ibu mendapatkan hidayatul taufik. Ini yang disebut dengan mukhlis. Setan gak berani untuk menggodanya dan tidak mampu itu. Yang akan merusak nafsul mutmainnah menjadi nafsul amarah satu, ini dia, riya. Yang merusak itu riya nantinya. Kata Nabi, aku khawatirkan kelak umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatirkan, ini kekhawatiran Rasul. Aku khawatirkan umatku besok akan tertimpa sebuah perilaku yang paling aku takutkan. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Adalah syirik kecil. Apa itu syirkul asghar ya Rasulullah? Syirkul asghar itu adalah ar-riya'u. Syirik kecil itu adalah riya. Aku khawatirkan itu. Syirkul asghar itu apa ya Rasulullah? Ar-riya'u, riya, popularitas diri. Siapa itu? Contoh yang paling gampang kita ingat, Fir'aun laknatullah alaih. Ketika Fir'aun itu berkata, ana rabbukumul a'la, aku ini yang mengawasi hidupmu. Yuk tanya Tuhanmu, bisa enggak kamu menjadi kaya sekarang? Aku yang bisa mengkayakan kamu. Aku yang bisa membunuh kamu. Itu riya, ini enggak aku. Itu syirik kecil. Itu riya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang riya itu salatnya dianggap tidak ada. Hebat kan Pak? Kecil padahal. Kecil. Kemudian kata Rasulullah SAW itu, yang tadi dikatakan ar-riya'u itu, jangan sampai ada pada kita. Nek enggak aku, jangan. Karena itu syirik kecil. Yang kedua, agar bisa kita sampai surut. Yang kedua, hasad. Hasad itu padanan kata kita adalah iri, dengki. Itu hasad namanya. Kita tidak senang kalau ada sahabatnya maju. Tidak suka kalau sahabatnya kaya. Tidak suka kalau sahabatnya pintar. Itu hasad namanya. Iri dengki. Lah, kalau kita punya sifat itu, hilang qalbun salim kita, hilang nafsul mutmainnah kita, hasad. Dan itu sering kita jumpai di mana-mana. Sering, hasad itu sering kita jumpai. Tolong diingat kata Rasulullah SAW, sesungguhnya iyyakum wal hasad, jauhi oleh kamu hasad, kata Rasulullah, karena hasad itu seperti api yang memakan kayu. Betul. Jadi wow. Jangan hasad. Karena hasad itu merusak nafas kita yang mutmainnah dan akan merusak qalbun salim kita. Itu yang namanya hasad. Kalimatnya Pak Kiai kalau mau ditulis begini, fa iyyakum wal hasad, jauhi oleh kamu hasad, kata Rasulullah. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Karena hasad itu adalah seperti api yang memakan kayu bakar. Yang ketiga adalah sombong, takabur.
Allah menyatakan, la tamsi fil ardi marha, jangan kamu sombong, jangan kamu congkak, jangan kamu takabur. Karena sombong itu tidak hanya sekedar harta, tidak hanya sekedar jabatan, sampai kepada ilmu. Bapak Ibu, saya ini bukan karena lebih alim, tidak. Saya lebih dulu membaca Al-Quran, saya lebih dulu membaca hadis, saya lebih dulu membaca tentang fatwa-fatwa ulama, mungkin daripada Bapak Ibu, sehingga saya disuruh oleh takmir untuk menyampaikan ini. Bukan karena kealiman saja. Maka ketika ada pendakwah yang sombong, pendakwah yang mengatakan ini benar, itu salah, itu benar, itu salah, itu nggak boleh. Kalau kita diskusi boleh, tapi jangan keluar-keluar di luar. Kalau tanya, Pak, bagaimana pendapat ini? Munculkan nih ayatnya, ini pendapatnya, ini pendapatnya. Ini kalau tafsir maudhu'nya begini, ini kalau tafsir ilminya begini. Harusnya begitu. Jangan saling hujat, itu kalau sudah hujat-hujatan di YouTube itu bukan main. Itu sombong, Pak ya, sombong. Hindari tadi riya, hasad, sombong. Saya masukkan ini tentang masalah ujub itu sama dengan sombong. Walaupun kalimatnya itu. Yang terpenting bagi kita itu jangan dendam dan jangan benci. Pak, kalau Bapak dendam kepada seseorang, kalau Bapak benci kepada seseorang, Bapak bukan orang bertakwa. Tolong diingat itu. Bukan orang bertakwa. Salah satu indikasi bertakwa itu apa? Satu, Ali Imran 134. Yumfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Maafkan kesalahan orang itu. Jangan tunggu orang meminta maaf. Maafkan kesalahan orang itu. Itu ciri orang bertakwa. Maka jangan dendam. Karena suatu ketika dia khilaf, maka dia akan kembali menjadi lurus. Dulu Umar bin Khattab membunuh anaknya hidup-hidup, dan ketika dia sadar dapat hidayah, dia jaminannya surga. Itu jangan sampai kita dendam, karena dendam itu tidak baik. Walaupun hati ini sudah sakit, Pak, sakit. Ketika orang menghujat kita sakit, tapi jangan dendam. Karena itu akan menghilangkan predikat kita dari orang takwa untuk menjadi tidak takwa. Terus kemudian apa terapinya? Saya mencatat begini, terapi itu. Yuk kita selalu tasqiyatun nafas. Selalu sucikan jiwa kita masing-masing. Dengan cara apa? Tadabbur Al-Quran. Bapak, kalau ingin dapat payungan Allah, dapat hidayah Allah, ya tertambatlah di masjid, tadabburlah Al-Quran, agar hati ini menjadi bersih terus-menerus. Ketika masuk itu ke masjid, jangan lupa membaca doa untuk naikkan kaki kanan kita ke atas masjid dengan berkata apa? Ya, alhamdulillah, hafal semuanya. Lah, tasqiyatun nafas. Yang kedua adalah az-zikru wal istighfar. Banyaklah mengingat Allah dengan zikir itu dan meminta ampun, istighfar. Pertanyaan kita, Bapak Ibu, sehari semalam berapa kali istighfar? 100, Nabi 100, Pak Kiai. Lah kita hanya suruh baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 Nabi 100, kita. Kalau itu pada waktu sahur kita 100, yuk kita melebihi dari Nabi, jangan 100. Karena itu adalah merupakan zikir, tidak zikir muqayyad, tetapi itu zikir yang umum. Silakan. Kemudian selain zikir itu istighfar. Selain istighfar, zikir pada Allah. Zikir yang terbaik yang mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus yang zikir yang kemudian dijamin oleh Allah itu apa? Allahumma tarob itu sayyidul istighfar. Zikir itu istighfar namanya, Kiai. Kalau zikir mengingat Allah itu yang kemudian dijamin oleh Allah seperti dosa yang turun, seperti daun kering yang jatuh, dosa kita itu bacaan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik kita berdiri, baik kita duduk, baik kita berbaring, bisa kan mengucapkan itu? Dosa kita
akan diampuni seperti daun yang kering jatuh itu. Hebat kan? Dari mana saja, kata Rasulullah, mau diawali alhamdulillah silahkan, mau diawali dengan subhanallah silahkan itu pilih. Itu tazkiyatun nafas. Dan yang kedua az-zikru dan al-istighfar. Dan yang terpenting adalah satu, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, karena kita akan tertambat dengan kesolehan itu. Kalau Bapak bergaul dengan orang atudoro, ya mesti ikut ke atudoro. Kalau di sini nggak ada, tapi kalau di jalan tembusan itu masih ada, Pak. Saya takwa ke sini terus ke timur gitu, itu akan tertambat. Ya yakin tertambat itu. Bergaulah, kata Rasulullah, dengan orang-orang soleh, karena kalau orang soleh itu mesti akan membawa mutmain. Dan yang terakhir adalah al-amal bitanzil. Amalnya harus sesuai dengan apa yang Allah turunkan, dengan cara ikhlasul amal. Ikhlas itu dari kata kholas, murni. Amal kita murni karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu terapi agar kita tidak menjadi penyakit hati kita. Sekali lagi, karena hati itu akan menjadi penyakit yang tadi itu, dan terapinya seperti ini. Kepada Bapak, jangan kemudian merasa riak kepada keluarganya. Sekali lagi, Bapak jangan riak kepada keluarganya. Kadang-kala seorang suami merasa qawamun, merasa melindungi, kemudian istrinya dipersona non gratakan. Semoga kita terpelihara, hati kita menjadi hati yang salim. Semoga nafas kita menjadi nafas yang mutmainnah. Semoga Allah selalu melindungi kita bersama. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.